Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Shalom. Puji Tuhan, semua sukacita hari ini kita bisa berkumpul kembali beribadah kepada Tuhan. Suatu sukacita dan anugerah yang besar yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua, amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang menyembah Allah kita yang kudus. Mari kita tanggalkan segala beban dan pergumulan kita. Kita siap menghadap Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Dia hadir di tempat ini. Allah hadir bersemayam atas puji-pujian umat yang datang di hadiratnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami. Bahkan lebih dari apa yang kami minta di hadapan-Mu. Kau berikan bagi kami Tuhan. Betapa kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mau sujud menyembah Engkau. Betapa besar kasih setia-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Karamu telah Kau layakkan hidup, Karamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh.
sebab Dia baik, bahwa kasih setianya tetap selama-lamanya. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia lepaskan. Mari bermazmur bagi, nyanyikanlah kebaikan Tuhan. Nyanyikanlah kebaikannya. Nyanyikanlah kasih setianya. Kesetiaannya yang tak pernah terbatas. Kesetiaannya, kuasanya yang tak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Betapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Terima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, Sekali lagi ku katakan, sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, sekali lagi katakan, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kita percaya jika kita masih ada di tempat ini itu semua karena kehebatan Tuhan Yesus. Amin. Boleh berikan salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus hebat. Mari kita berikan pujian terbaik buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari kita angkat suara kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh Yesus. Mari kita angkat suara kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
sanggup. Mari katakan di hadapan Tuhan. Sekarang janjikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, berdirilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari katakan, sekarang janjikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak. Amin. Telah datang melawan kita. Nyanyi bagikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya telah datang belas. Sekarang nyanyikan kebesaran Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat. Biar ini menjadi setiap iman kami Tuhan. Karena kasih-Nya telah datang melawan. 1, 2, 3. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa. Amin. Bersorai-sorai karena kasih-Nya telah datang belas. Sekarang nyanyikan kebesaran Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan berkuasa, bersorai-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Mari kita berikan sorai-sorai bagi nama Tuhan. Dia batu karang yang teguh dan menara kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita serukan nama Tuhan Yesus, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalah dan mau menyelamat hidupku, penyelamat yang baki dan hidup. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat berkuasa,
perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak bersyukur. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak bersyukur. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Engkau termegah dan berjaya. Hanya Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Bawa kami terus untuk terhubung dengan Engkau Yesus. Mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Mampukan kami untuk memahami semua kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya perlindungan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kesetiaan-Mu, dan hikmat-Mu cukup bagi kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, bahwa kami terus melekat di dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tangan, yes Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung denganmu. Bahwa kami terhubung dengan Engkau. Selalu melekat di hatimu. Yes. Terima
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu Yesus, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lari mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang bertolak atas. Ku terhubung denganmu, Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang bertolak atas. Terhubung denganmu, bersekutu denganmu, menikmati hadirat. bahwa kami menikmati Engkau. Biarkan Roh-Mu, Biar Roh-Mu bersama tinggal dalam Jesus. hidupku. Sungguh indah Katakan kepada bersamamu. Tuhan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. biarkan Roh-Mu, Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Dia. Oh, hadiratmu yang memulihkan umatmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu yang memulihkan kami. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di hadiratmu aku tersungkur memuji dan memujamu Tuhan. Tak terukiskan keagunganmu selamanya. Kau Tuhanku, di hadiratmu, di hadiratmu aku tersungkur memuji dan memujamu Tuhan. Tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Kau Tuhan selamanya, Kau Tuhan selamanya, Kau Tuhan selamanya, Kau Tuhan selamanya, Kau Tuhanku. Biar hadiratmu itu yang terus memenuhi kami, biar rohmu itu yang terus memimpin langkah-langkah kami. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Kami butuh hadiratmu, kami butuh pimpinanmu, kami butuh hikmatmu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan umatmu, Engkau menyembuhkan umatmu, Engkau yang membebaskan umatmu dari segala belenggu kuk yang dipasang oleh kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu Tuhan. Teruskanlah karyamu dalam hidup kami. Kami percaya yang terbaik Engkau sudah sediakan bagi umatmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, bahwa kami mengenal kebenaran sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak sekolah minggu, segala pekerjaan setan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, orang kuat, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau pandang baik di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pengakuan iman Rasul 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anak boleh ke ruangan sekolah minggu. Satu sukacita kalau kita masih punya kesempatan untuk menyembah Tuhan. Satu sukacita anugerah bagi kita untuk kita bisa beribadah, saudara. Saya percaya di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, izinkanlah Tuhan itu melawat kita. Izinkanlah Tuhan itu memulihkan kita. Izinkanlah Tuhan itu memperbaharui hidup kita. Dan saya percaya setiap hari Tuhan selalu sediakan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, Natal kita tinggal 1 bulan, saudara. Lebih kurang tinggal 1 bulan. Natal sekolah minggu dan juga Natal umum. Mari kita mendukung panitia Natal, saudara. Natal sekolah minggu tanggal berapa, Bu Ida? Tanggal 17 lebih kurang ya. Karena Natal umum tanggal 21 dikurang 7 berarti 14. Berarti sekitar tanggal 11, tanggal 12 Natal sekolah minggu, saudara ya. Jadi mari kita dukung ini. Natal umumnya tanggal 21. Dan saya dengar-dengar biaya untuk Natal ini, saudara, lebih kurang 50 juta, saudara. Wow. Saya percaya, saudara, Tuhan akan sediakan. Amin. Amin, saya percaya, saudara. Tuhan sudah buktikan selama ini dia bekerja dengan dahsyat di dalam gereja ini. Bapak Ibu, tema kita sepanjang bulan November ini adalah meredefinisi tentang menjadi diri Anda yang seharusnya. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana hidup yang berserah, saudara. Karena Tuhan tidak akan bisa membentuk hidup kita. Tuhan tidak bisa membawa kita seperti yang Dia inginkan kalau kita tidak belajar berserah. Tentu berserah tidak sama dengan menyerah. Berserah mengizinkan Tuhan intervensi sepenuhnya, berotoritas, berdaulat untuk menuntun kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerendahan hati, saudara. Tanpa kerendahan hati gak mungkin kita berserah. Tanpa kerendahan hati kita gak mungkin mengerti kehendak Tuhan. Apalagi melakukan kehendak Tuhan, saudara. Karena orang sombong itu selalu orientasinya dirinya. Tetapi orang yang rendah hati selalu belajar mengerti apa maunya Tuhan. Selalu mengerti apa maunya Tuhan. Itu orang yang rendah hati, saudara. Makanya rendah hati itu sebenarnya salah satu kunci untuk kita melihat terobosan dalam hidup kita. Kunci untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Ada beberapa ayat di Alkitab berkata, Dia mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan kasihan terhadap orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara ingin melihat belas kasihan Tuhan itu tercurah, tidak ada cara lain. Rendah hatilah.
Apa definisi rendah hati? Buka kembali YouTube khotbah minggu lalu, saudara. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar staying connected. Tetap terhubung. Tetap terhubung. Terkoneksi. Saudara tahu, kalau saudara mengerti tentang rahasia connected ini, saudara, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, itu luar biasa. Orang sukses itu tidak harus pintar, saudara. Tidak. Asal saudara bisa terkoneksi dengan orang-orang sukses, saudara bisa sukses. Koneksi, connected, terhubung, saudara. Lampu ini tidak akan ada nilainya kalau dia tidak terkoneksi dengan PLN, saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau ingin melihat hidup kita ini berkualitas, lihatlah engkau terkoneksi dengan siapa. Engkau terhubung dengan siapa. Kalau kita terhubung dengan orang-orang yang tidak berkualitas, maka hidup kita pun tidak berkualitas. Kalau kita terhubung dengan orang-orang yang berkualitas, maka hidup kita pun akan berkualitas. Apalagi kalau kita terhubung dengan Tuhan, sumber segala kehidupan. Maka semua potensi terbaik dalam diri kita itu akan keluar, saudara. Itu akan keluar. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita. Menarik, dia bilang gini. Akulah pokok anggur yang benar. Perhatikan. Akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Hati-hati. Saudara terkoneksi dengan pokok anggur yang benar atau yang tidak benar. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Hanya satu yang benar, yang lain tidak benar. Tapi yang lebih dahsyat, saudara, dikatakan gini. Perhatikan. Bapakulah pengusaha. Saya mengerti ayat, saya baca ayat ini, saudara. Satu saat saya tertegun, saudara. Ketika saya baca ini, Bapakulah pengusaha. Kenapa Yesus menganalogikan Bapa itu pengusaha? Di gereja kita ada beberapa pengusaha, saudara. Kalau saudara sebagai pengusaha, saudara investasi, apa yang saudara harapkan? Hah? Apa? Cuan. Betul? Kalau ada pengusaha tidak mengharapkan cuan, itu bukan pengusaha. Dinas sosial. Saudara pernah kepikir enggak? Bapak di sorga itu investasi. Berarti yang diharapkan apa? Cuan. Kira-kira apa cuan yang diharapkan oleh Bapa di sorga? Saya bergumul, iya ya. Sudahkah Bapa di sorga itu cuan investasi kepada saya? Apa investasi Bapa di sorga? Halo? Investasi Bapa di sorga apa? Uang? Kesehatan? No. Investasi Bapa di sorga adalah anaknya yang tunggal. Harta terbaiknya itu dia investasikan mati. Kalau Pak Ferry investasi uang, Pak Ferry harapkan cuannya apa? Bakpao atau onde-onde? Hah? Uang. Betul? Betul nggak? Kalau kita investasikan, kita tanam uang, dapatnya uang. Investasikan biji mangga, dapatnya kedondong. Oh enggak dong. Buah mangga. Perhatikan. Buah mangga. Investasikan saham, dapatnya apa, saudara? Saham. Nanti saham ini dijual menjadi uang.
Bapa di sorga investasikan apa? Anaknya yang tunggal, Yesus. Jadi cuan apa yang Bapa harapkan dari kita? Hah? Kapan Bapa di sorga cuan terhadap hidup kita? Kapan Bapa di sorga untung dalam hidup kita? Ketika Dia melihat kita serupa dengan anaknya. Ketika Dia temukan kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak, tujuan, selera yang sama dengan anaknya. Ketika Dia tidak temukan itu, berarti dia rugi. Pikirkan ini. Sudahkah Bapa di sorga untung ketika Dia investasikan anaknya dalam hidup kita? Bapakku pengusahanya. Jadi kekristenan itu adalah bagaimana kehidupan kita setiap hari diubahkan semakin segambar seperti anaknya. Wow. Saudara, kalau saudara mempelajari sejarah dari ayat ini, kapan ayat ini disampaikan, nanti saudara akan melihat. Ini pesan-pesan yang Tuhan sampaikan menjelang Dia akan disalibkan. Berarti ini pesan penting, saudara. Sama seperti seseorang kalau sudah mau mati, saudara. Kalau dia panggil anaknya, yang dia sampaikan apa? Nah, itu bebek yang ada di belakang. Bukan bebek yang diurus, saudara. Betul enggak? Bukan. Tapi hal-hal prinsip. Makanya Bapak Tuhan Yesus sampaikan ini. Ayat 2. Dia bilang, aku pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, kita dianalogikan sebagai ranting, saudara. Dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan kiri kananmu, katakan bro, di luar Yesus you are nothing, bilang. Amin. Di luar Yesus kamu gak bisa berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa saudara? Saya pikir kita baca ayat 7 ini, saudara. Ini paling disukai oleh banyak orang, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dengan keras mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau engkau minta sama Tuhan gak dikasih, berarti kau tidak tinggal dalam Tuhan. Wow. Ini powerful, saudara. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Boleh nggak minta kaya, saudara? Boleh nggak punya minta istri 2? Berarti kamu tidak tinggal dalam dia. Tidak tinggal dalam
firman-Nya. Makanya kenapa dibilang tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam. Kita tahu apa yang Tuhan sediakan. Kita tahu apa yang boleh kita minta, apa yang tidak boleh kita minta. Gak sembarang minta. Seperti yang saya pernah cerita, ada bapak-bapak dari Kediri, Watesana datang ke rumah saya, saudara. Dia bawa macam-macam, dia bawa gula, dia bawa macam-macam beras. Pak, tolong doakan saya, dia bilang. Apa yang ingin kamu doakan? Aku doakan buat kamu, saya bilang. Dia bilang, Pak, tolong doakan supaya istri saya mengizinkan saya kawin lagi, katanya. Waduh. Saya bilang, saya berdoa supaya kamu bertobat, saya bilang. Jangan coba-coba jemaat ngomong gitu sama saya ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah, perhatikan, tanda kita murid, kita harus berbuah. Nanti saudara baca di ayat yang lain bilang, tanda kita murid apa? Kita harus mengasihi. Jadi jangan sembarangan bilang kita ini anak Tuhan, kita ini murid Tuhan. Mana buktinya? Alkitab jelas memberikan kriteria. Kalau engkau bilang engkau murid Kristus, yang pertama sangkal diri pikul salib. Kalau engkau bilang engkau murid Kristus, engkau harus berbuah. Buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa, buah tangan, itu harus keluar. Makanya dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah diapain? Dipotong, dibakar. Tanda murid Kristus yang ketiga adalah engkau mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau bukan murid. Engkau bukan murid. Karena itu tandanya, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tulisan yang saya baca, saudara. Tentu di internet. Ada sebuah tulisan, saya tidak tahu siapa penulisnya, dia bilang gini. Pergumulan yang membawamu lebih dekat kepada Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan apapun yang menjauhkanmu darinya. Jadi belum tentu berkat jasmani itu sesuatu yang berharga. Belum tentu masalah itu musibah. Di dalam Tuhan, kalau masalah itu bisa membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada berkat jasmani yang melimpah, yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, membuat engkau semakin tidak peduli dengan Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang gini, Kak, dia tuh enak loh, Kak. Dia yang jarang ke gereja, hidupnya asal-asalan, nggak peduli Tuhan, malah cenderung jahat, tapi mobilnya gonta-ganti, rumahnya besar, kemana aja dia mau, dia bisa lakukan. Hati-hati, itu perangkap kuasa kegelapan. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia ini, kata Alkitab, kalau jiwamu binasa? Gak ada gunanya. Jadi jangan cepat-cepat anti terhadap permasalahan. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Itu sebenarnya caranya Tuhan untuk membawa kita semakin dekat kepada Dia. Ada sebuah ilustrasi, suatu saat saudara, ada sekelompok karyawan. Bosnya ini saudara lagi ada di lantai 10. Karyawannya itu lagi ada di luar sedang bermain. Sama bosnya dilempar uang koin 1000 saudara. Dilempar gini.
Supaya karyawannya ini tahu kalau bosnya sedang memanggil dia. Begitu karyawan lihat, wah uang, senang saudara, senang. Waduh, gak ngerti-ngerti ini karyawanku. Sama bosnya, oh coba tak lempar sekeping emas katanya. Dia lempar emas saudara. Tiung, kena kepala karyawannya saudara. Woi tambah senang saudara. Woi dapat emas katanya. Tapi gak mengelirik ke atas saudara. Waduh. Aduh ini kok gak lihat-lihat ke atas kata bosnya saudara. Dia lempar lagi kepingan emas yang lebih besar lagi saudara. Dilempar. Kaget dia dilihat emas, senang saudara. Akhirnya apa yang dilakukan bosnya saudara? Dia ambil batu kerikil saudara. Yang agak besar. Lempar dari atas. Pek. Kena karyawannya. Waduh, ada darah. Kurang ajar. Siapa lempar saya? Baru dilihat bosnya. Bosnya bilang, hei naik ke atas kata bosnya. Kadang kita kayak gitu saudara. Halo? Tuhan kirim berkat. Sewenang. Malah, mumpung ada uang. Wah, mumpung ada uang. Udah jalan-jalan ke Bali. Lempar lagi berkat lebih banyak lagi. Mumpung ada uang. Lupa sama Tuhan. Akhirnya apa yang lakukan Tuhan? Tuhan izinkan kasih masalah. Bangkrutkah? Sakit penyakitkah? Ditipu orangkah? Baru Tuhan bilang, dari kemarin aku panggil-panggil kok gak datang. Kok sudah ada masalah baru datang. Karena itu, jangan cepat-cepat berpikir negatif tentang pergumulan. Siapa tahu itu jet pribadinya Tuhan untuk membawa kita bersekutu dengan Dia. Amin. Pergumulan yang membawamu lebih dekat kepada Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan apapun yang menjauhkanmu daripadanya. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun saudara. Saudara ingin kuat, bisa tetap berdiri di hadapan semua orang, bisa tetap berdiri di hadapan masalahmu, engkau tidak menyerah, berlututlah di hadapan Tuhan. Kata orang Manado atau orang Ambon saudara, tikam lutut katanya saudara. Kekuatan kita itu adalah sekuat apa engkau tikam lutut saudara. Kalau engkau kuat berlutut di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, tidak ada satupun masalahmu yang bisa membuat engkau goyang. Bapak Ibu, sumber utama dari setiap penderitaan adalah ketika kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi terhubung dengan Tuhan. Dosa memisahkan mereka. Mereka harus diusir dari Taman Eden. Alkitab mengatakan, mulailah tumbuh apa? Semak duri. Semak duri, sebelumnya nggak ada semak duri. Adam harus sakit dalam bersalin. Dosalah yang membuat kenapa wanita sakit bersalin. Bahkan tidak sedikit sampai mengorbankan nyawa. Adam harus berpeluh untuk mencukupi kebutuhannya. Harus susah bekerja. Dosa itu yang membuat Adam harus susah untuk bekerja saudara. Karena mulai muncul semak duri. Sebelumnya tidak ada semak duri. Jadi, kalau kita ingin melihat hidup kita lebih efektif, lebih produktif, terkoneksilah dengan Tuhan. Karena ketika kita terpisah dari Allah, disitulah iblis mengontrol hidup kita.
Saya pernah dengar sebuah video mengatakan gini, saudara. Perhatikan. Habitat dari ikan adalah air. Betul? Jadi ketika ikan hidup tanpa air, atau ikan dipisahkan dari air, maka cepat atau lambat ikan pasti mati. Karena air merupakan habitat dari ikan. Habitat dari tumbuhan adalah apa? Tanah. Ketika tumbuhan itu dicabut dari tanah dan dia tidak lagi menyatu dengan tanah, cepat atau lambat tumbuhan itu layu dan mati. Tahu saudara, habitat kita itu adalah Tuhan. Karena keberadaan manusia adalah ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada kita. Ketika manusia tidak lagi terhubung dengan Tuhan, disitulah manusia mulai kacau, saudara. Disitulah manusia tidak lagi mengerti esensi hidupnya. Disitulah manusia tidak lagi mengerti apa tujuan hidupnya. Disitulah manusia tidak lagi mengerti apa yang terbaik bagi dia. Ketika kita mulai terpisah dari Allah. Jadi kalau saudara melihat hidup saudara semakin lama semakin kacau. Semakin gak jelas mau dibawa kemana hidup ini. Semakin tidak terarah. Keluarga kita semakin berantakan. Usaha kita semakin kacau. Coba cek. Masihkah kita terhubung dengan Tuhan? Masihkah kita terkoneksi dengan Tuhan? Masihkah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Iblis akan berusaha membuat kita terpisah dari Allah. Supaya kita nggak ngerti lagi apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita nggak ngerti lagi berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari belajar, saudaraku. Kalau engkau hari-hari ini mengalami masalah yang engkau nggak tahu, masalah ini kenapa ya? Ini mau gimana ya masalah ini? Langkah pertama yang harus engkau lakukan adalah pulihkan kembali relasimu dengan Tuhan. Ketika engkau pulih relasimu dengan Tuhan, nanti Tuhan akan berbicara, ini loh nak, kenapa masalah itu terjadi? Ini loh penyebabnya. Oh, ini loh tujuannya. Oh, ini loh solusinya. Ketika engkau berusaha mencari jalanmu sendiri, maka iblis akan pasang di situ banyak perangkap demi perangkap, demi perangkap, demi perangkap, demi perangkap. Hidup kita berputar-putar. Akhirnya kita capek. Kita nggak bisa lagi berbuah, saudara. Nggak bisa. Kita nggak bisa lagi mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan kasih. Padahal suatu saat setiap talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan akan tuntut itu. Jangan anggap enteng, saudara. Kekristenan itu bukan cuma sekedar saudara datang, duduk, diam, dengar khotbah, pulang. No. Ini sekolah. Hal yang terpenting di dalam kekristenan adalah engkau mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan engkau. Engkau mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau berjalan dalam rencana Tuhan. Engkau pertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan nanti. Suatu saat, di penghakiman, kita akan menghadap Tuhan. Tuhan akan bicara. Aku kasih kamu waktu sekian lama. Aku kasih kamu kesehatan. Aku kasih kamu talenta. Aku kasih kamu firman. Apa yang kamu lakukan dengan hal itu? Makanya nanti pada akhir zaman, pada penghakiman, ada banyak orang kaget, saudara. Alkitab katakan orang kaget. Mereka pikir mereka masuk surga dengan percaya diri datang kepada Tuhan. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dalam namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan dalam namamu? Ayat yang menggetarkan saya ketika dia bilang gini, saat itulah aku berterus terang.
Bukan itu panggilanku dalam hidupmu, kata Tuhan. Bukan itu kehendakku bagimu, kata Tuhan. Sudahkah kita menemukan apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita bisa menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita hanya bisa menemukan itu ketika saudara dan saya terkoneksi dengan Tuhan. Pergumulan terberat saya bukan masalah selesai. No. Pergumulan terberat saya bukan penyakit sembuh, bukan. Apa artinya saya sembuh? Tapi saya meleset, tetap lari dari panggilan Tuhan. Pergumulan terberat kita adalah Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Kenapa saya masih ada sampai saat ini? Karena setiap detik, setiap berkat yang Tuhan percayakan, suatu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Sekarang dia biarkan kita, saudara, sesuka hati kita memakai waktu kita, memakai uang kita, memakai talenta kita. Dia biarkan. Tapi suatu saat dia bilang, oke, kamu sini ya. Pak Ijo, sekarang saya jujur sama kamu ya. Apa menurutku tentang kamu? Kamu ini memang hidupmu sangat susah, sederhana. Tapi kamu mengerti kehendakku. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Engkau, Jos, keren namamu. Kaya. Ganteng. Bisa musik. Kamu ini tak kasih kamu 20 talenta loh. Loh, kamu ngapain? Wah, aku nyumbang gereja, Pak. Tapi kamu nyumbang gereja ngatur-ngatur pendetamu. Hah? Apa yang sudah kamu lakukan dengan talenta yang saya kasih? Dengan waktu yang saya kasih? Sekarang saya jujur ya, kata Tuhan. Nyangkau dari hadapanku. Hai engkau hambaku yang jahat dan malas. Inilah ketakutan terbesar saya. Ketika kita nanti berhadapan dengan Tuhan. Dan dia jujur tentang kita. Siapa kita di hadapan dia? Apakah dia bilang, hai engkau hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan mempercayakan perkara besar. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti tentang hal ini kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan cuma sekedar saudara bagaimana diberkati, bagaimana sembuh, bagaimana datang ke gereja, ngasih persembahan, ngasih perpuluhan. Itu terlalu simple. Kekristenan itu jauh lebih detail dari situ, saudara. Makanya Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita pendeta, Tuhan kasih kita firman, Tuhan kasih kita semua fasilitas untuk kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tentu Tuhan akan menuntut kita lebih dibandingkan orang-orang yang ada di pedalaman Afrika. Apalagi mereka yang cacat, tidak pernah mendengar Injil. Tentu beda tuntutannya. Tentu tuntutan Tuhan dalam hidup kita sangat berbeda dengan orang Kristen yang ada di bawah kolong jembatan. Yang hari ini mereka bekerja untuk makan besok. Beda tuntutannya. Diberi banyak, dituntut banyak. Tentu saudara yang ada di sini yang sudah mendengar firman lebih dalam. Tuntutannya jauh lebih besar daripada orang-orang yang ada di kampung. Yang cuma tahu, ya pokoknya percaya Yesus masuk surga. Tapi mereka kok gak diajari firman yang benar? Ya pendetanya yang dituntut, saudara. Bukan jemaatnya. Mari kita belajar mengerti ini. Makanya Tuhan bilang setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah diapain? Potong, bakar. Investasi Bapa di sorga terlalu mahal. Untuk kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Investasi Bapa di sorga terlalu mahal. Nyawa anaknya hanya menjadikan kita orang Kristen yang datang, duduk, diam, dengar, kasih persembahan, pulang. Terlalu mahal. Apakah sorga cuan dengan investasi Bapa di sorga dalam hidup kita?
Ketika saya mengerti ini, setiap hari saya bergumul, Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Karena terlalu mahal harga yang Bapa investasikan untuk saudara dan saya ada di tempat ini saat ini. Terlalu mahal. Anaknya yang tunggal, dia harus turun di dunia menjadi manusia. Disalibkan, dihina. Mati sebagai orang yang terkutuk. Saudara, mari kita belajar. Saya tahu kebenaran ini jarang dikotbahkan. Tapi saya nggak mau satu saat ketika Tuhan berterus terang dalam hidup kita, kita kaget dan berkata, Tuhan, saya nggak pernah dengar lo itu. Aku udah sampaikan lewat hamba aku, kata Tuhan. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 tadi, merupakan bagian dari khotbah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Sesaat sebelum penyalipan. Jadi hari-hari mendekati penyalipannya, Tuhan sampaikan ini. Ibarat orang itu, saudara, kalau orang buat paper, saudara, pertama apa? Pendahuluan, latar belakang, bab 1, bab 2, bab 3, bab terakhir itu kesimpulan, itu esensinya. Betul gak, saudara? Kalau ini paper, ini seperti bab mendekati kesimpulan, saudara. Artinya ketika saudara baca ini bab, saudara akan tahu, oh ini tuh akhirnya tujuan Yesus datang ke dunia. Bab 1, bab 2 tentang apa, saudara? Yesus membuat mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit. Bukan itu tujuannya, saudara, bukan. Bukan. Tapi banyak orang Kristen berputar-putar di sini, saudara. Dia hanya perhatikan bab 1, bab 2 pendahuluan. Bab 1, bab 2. Harus lihat apa kesimpulannya. Makanya di ending, di puncak dari kesimpulan itu dia bilang apa? Perhatikan. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Baik di bumi dan di sorga. Karena itu, pergilah. Jadikan semua bangsa apa? Muridku. Apa artinya menjadi muridku? To be like Jesus. Membuat orang menjadi serupa dengan Kristus. Bapa di sorga investasi. Dia sebagai pengusaha investasi anaknya yaitu Yesus. Bapa di sorga pingin nanti membawa orang-orang yang serupa dengan Yesus. Saudara perhatikan ini. Kesimpulannya, alinea terakhir dari kesimpulan dia bilang ini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tenggelamkan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Pak, biar mereka dipimpin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan, bukan mendengarkan. Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tujuan saya mengajar saudara melakukan apa yang Bapa perintahkan. Apa yang Yesus perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Baru alinea atau baris terakhir dari kesimpulan itu, dia bilang gini, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Garis terakhir dari kesimpulan itu, dia bilang gini, Roh Kudus akan turun dalam kamu. Ketika semua orang melihat engkau, orang akan melihat Kristus dalam hidupmu, karena engkau menjadi saksiku. Pertanyaannya, sudahkah kita sampai di garis terakhir dari alinea itu? Dan poin terpenting di alinea itu,
Dia katakan apa? Aku akan datang kedua kali menjemput kamu. Kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Mari saudara. Jadi kita harus mengerti ibarat buku, kita harus mengerti gambaran besar perjalanan kekristenan itu, saudara. Jadi Yohanes 15 ini mengatakan merupakan bagian dari khotbah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya sesaat sebelum disalibkan. Dalam perikop ini Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya untuk menjelaskan hubungan yang mendalam antara dia dan orang percaya serta pentingnya melekat kepadanya agar dapat menghasilkan buah. Dalam perikop ini, Yesus mengumpamakan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Orang percaya rantingnya, Bapa di surga, pengusahanya. Waduh, tidak ada pengusaha yang mengharap rugi. Kalau orang ingin rugi, dia tidak jadikan dirinya pengusaha. Dia jadikan dia ketua yayasan. Seperti Cik Meling, saudara. Cik Meling buat kerjaan, buat proyek, bukan untuk untung, saudara. Untuk apa? Bermanfaat walaupun rugi. Itulah bedanya yayasan dengan perusahaan. Yesus tidak bilang gini, Bapakulah ketua yayasan. No, saudara. Jadi Bapak tidak mau rugi, saudara. Dia mau cuan, saudara. Saudara, ada dua jenis ranting. Semua orang Kristen dibagi dua jenis. Perhatikan, Alkitab selalu menganalogikan. Ada dua jenis orang di gereja. Ada kambing, ada domba. Ada rumput, ada apa? Gandum, ada lalang. Apa bedanya gandum dan lalang? Gandum satu saat pasti berbuah. Lalang sampai kapanpun sekalipun dia mirip gandum, dia tidak pernah berbuah. Kambing dan domba. Kambing hanya bermanfaat saat dia mati. Jadi apa? Sate kambing, gulai kambing. Waktu hidupnya nyusahin, ngerepotin. Makanya saudara, apa bedanya gembala kambing dengan gembala domba? Gembala domba itu di belakang. Kalau jalan, dombanya di depan. Gembala domba itu gembalanya di depan. Dombanya di belakang. Tetapi gembala kambing itu gembalanya di belakang. Dombanya di depan, kambingnya di depan. Kenapa saudara? Karena salah satu ciri khas kambing adalah suka nyeruduk. Kalau gembalanya di depan, gembalanya diapain? Tanya kiri kananmu, bro. Lu kambing atau domba, bilang. Kambing hanya bermanfaat kalau dia sudah mati. Domba, waktu dia hidup, bulunya jadi pakaian. Kotorannya jadi pupuk. Semua dagingnya jadi, wah enak sekali saudara dimakan, saudara. Betul? Kambing saudara hanya bermanfaat kalau sudah mati. Orang Kristen tipe kambing, dia hanya bermanfaat kalau pas mati. Manfaatnya apa? Lele, jangan sampai kayak dia lo ya. Bermanfaat jadi contoh, pengingat. Jangan kayak dia. Jangan. Hanya itu manfaatnya. Oke.
Perhatikan. Alkitab selalu mengasih dua analogi. Kambing dan domba, gandum dan lalang, dan ranting yang berbuah, dan ranting yang tidak berbuah. Apa bedanya? Ranting yang berbuah dia dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Jadi saudara, kalau saudara semakin cinta Tuhan, tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang menipu, orang-orang yang salah mengerti, orang-orang yang yang suka curiga sama kita, itu sebenarnya guntingnya Tuhan untuk kita lebih berbuah. Supaya kita lebih mengasihi, supaya kita lebih rendah hati, supaya kita lebih apa lagi saudara? Sabar, supaya kita apa? Tidak cinta uang, supaya murah hati. Itu guntingnya Tuhan memotong saudara hal-hal yang gak baik dalam hidupmu. Jadi jangan bilang gini, saya semakin ikut Tuhan kok semakin gak karu-karuan hidup saya. Dihajar kiri kanan muka belakang. Bersyukurlah karena Tuhan melihat engkau apa? Berbuah, dibersihkan saudara. Motivasi yang gak benar dibersihkan. Keinginan-keinginan yang gak benar dibersihkan. Tujuan-tujuan yang gak benar dibersihkan. Tetapi kalau dilihat kita gak berbuah, tidak dibersihkan saudara. Dibiarkan. Terus diapain? Dipotong saudara. Makanya ujung-ujungnya apa saudara? Gak gereja-gerejaan, gak pelayanan-pelayanan. Bertahun-tahun Tuhan lihat gak berbuah, potong. Karena dia akan memakan nutrisi untuk cabang yang lain. Jadi saudara jangan kaget lihat orang Kristen bertahun-tahun di gereja tiba-tiba dia keluar. Jangan-jangan itu dipotong sama Tuhan. Suatu saat Yesus melihat pohon ara di kebun anggur. Dia bilang gini, ini pohon ini 3 tahun ini, kok gak berbuah ini? Tebang kata Tuhan. Penjaga kebun anggur bilang apa? Kasih dia waktu 1 tahun lagi. Saya akan coba rawat. Kalau tidak dia berbuah, tebang katanya. Jangan main-main dengan buah saudara. Bapak sudah investasi mahal bagi kita. Satu saat Yesus sedang mau masuk ke Yerusalem, saya lupa kemana itu. Dari jauh dia lihat apa? Ada pohon ara. Pohon ara ini lebat sekali daunnya, Alkitab bilang. Saat itu Yesus ingin makan buah ara. Dia dekati, dia tidak menemukan buah. Tapi yang menarik di situ dia bilang gini, karena memang bukan musim buah ara. Saya mau tanya, masuk akal nggak pohon ara tidak berbuah di saat bukan musim buah ara? Masuk akal nggak? Tapi Yesus bilang gini, jangan seorang pun yang memakan dari buahmu lagi. Besoknya murid-murid datang ke sana saudara. Dia lihat, ini pohon ara, kering sampai ke akar-akarnya. Kering sampai ke akar-akarnya. Ngeri. Tuhan ingin kita berbuah. Walaupun kecil, mungkin buahmu gak banyak. Tapi mari, kalau engkau melekat kepada pokok anggur, pasti berbuah. Tapi kak, buahku cuma bisa doain orang, gak apa-apa. Yang penting berbuah. Kecil gak apa-apa, yang penting bisa dinikmati Tuhan. Gak apa-apa. Jangan sampai tidak berbuah. Itu menunjukkan bahwa ada yang gak beres relasi kita dengan pokok anggur.
Oke. Apa penyebab tidak berbuah, saudara? Bisa jadi ranting tidak melekat atau tidak terhubung dengan pokok anggur. Ada saluran yang sumbat sehingga nutrisi tidak sampai ke sana. Itu bisa. Atau ada hama, saudara. Hama. Atau dalam kalau anggur itu ada kutu putih, saudara, yang tinggal pada ranting ini. Waktu saya baru baru mengontrak rumah di Pelandaan, saudara. Di belakang rumah kami itu ada pohon mangga sangat gede, saudara. Gede banget, gede sekali. Pas musim buah mangga, saya lihat cabang yang ke arah selatan itu buahnya lebat sekali. Itu sampai mau jatuh tuh. Saking lebatnya buahnya. Tapi cabang yang ke arah utara, saya temukan nyaris tidak ada buah. Loh, saya bilang, kok mangga ini seperti ini? Kok gak berbuah ya? Saya mulai amati. Ya saya dikit-dikit tahulah tentang tanaman, saudara ya. Saya lihat, oh betul. Ternyata di cabang yang sebelah utara yang tidak berbuah itu, terlalu banyak tumbuh benalu. Benalu itu ya? Benalu. Itu cabang itu dipenuhi benalu, saudara. Makanya dia gak bisa berbuah. Baru saya mikir, oh ini penyebabnya. Tahun depannya, setelah musim berbuah selesai, saya bilang sama Yoki saat itu, sama Ido, itu tolong semua yang ada benalunya, itu bersihkan, saya bilang. Potong. Saudara tahu, tahun depannya pas musim buah mangga, itu semua cabang itu penuh buah mangga. Saya mau kasih tahu, kenapa kita tidak bisa berbuah? Kita izinkan ada benalu dalam hidup kita. Dalam rupa apa? Kepahitan, kekecewaan, kesombongan, cinta uang, kekhawatiran. Itu benalu yang membuat kita nggak bisa berbuah. Itu hama yang membuat hidup kita nggak bisa berbuah. Mungkin kita masih terkoneksi, tapi masih ada hama yang kita biarkan. Harusnya itu disingkirkan, baru kita bisa berbuah. Bagaimana agar kita tetap terhubung dengan Tuhan? Ada tiga hal. Supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini berbuah, saudara. Yang kita sebut dengan level up, saudara. Ada 3. Agar kita terus terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, menyadari pentingnya hidup bergantung kepada Kristus. Mari kita sadari, tanpa Tuhan saya gak bisa apa-apa. Banyak loh orang Kristen itu gak merasa perlu Tuhan loh. Memang mulutnya bilang, oh saya tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Buktinya apa? Kau bangun pagi doa gak? Kau masih mencari Tuhan gak? Ketika engkau punya masalah, engkau siapa yang ada dalam pikiran kita pertama? Sebagai sumber pertolongan. Masihkah kita menyadari, tanpa Tuhan saya gak bisa apa-apa. Oleh karena itu segala sesuatu, saya mau terkoneksi dengan Tuhan. Mari sadari, saudara. Hari-hari ini gak mudah. Kita butuh Tuhan, saudara. Yohanes 15 ayat 4-6 bilang gini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mari saudaraku, tinggallah dalam Tuhan. Bagaimana caranya tinggal dalam Tuhan? Bangun relasi dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Lewat apa? Renungkan firman. Taat pada firman. Jangan bertindak di luar firman Tuhan. Jangan bertindak tanpa meminta tuntunan Tuhan. Itu cara kita tinggal dalam Tuhan. Hati kita tetap merasa saya butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama. Yang kedua, bagaimana agar kita terus terhubung dengan Tuhan? Yang kedua adalah menyerahkan diri kita kepada pemangkasan yang Allah lakukan. Ayat 2-3 bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Izinkanlah Tuhan memangkas hidup kita. Izinkanlah Tuhan memangkas kesombongan kita. Izinkanlah Tuhan memangkas cinta uang kita. Izinkanlah Tuhan memangkas semua hal yang tidak berkenan kepada Dia. Lewat apa? Lewat peristiwa. Lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar kita memangkas kita. Jadi jangan marah ketika kita lihat orang lain kok seperti ini ya sama saya. Bisa jadi itu guntingnya Tuhan. Bisa jadi. Kalau kita mau dipangkas Tuhan, iya aku mau rendah hati. Satu saat akan muncul buah itu. Ya Tuhan, aku mau mengampuni. Satu saat akan muncul buah itu. Ya Tuhan, aku gak cinta uang lagi. Akan muncul. Ya Tuhan, aku tidak khawatir lagi. Akan muncul buah itu, saudara. Tapi kalau kita sudah melawan, udah. Akhirnya benalu itu akan tumbuh terus. Tumbuh terus. Kepahitan, kekhawatiran, cinta uang, percabulan itu tumbuh, berkembang terus, berkembang sampai akhirnya apa? Itu cabang mati loh. Salah satu cabang pohon mangga yang ada di belakang rumah kami itu kering, saudara. Karena terlalu banyak benalunya. Berapa banyak orang Kristen? Akhirnya rohaninya mati. Karena dia tidak izinkan Tuhan potong, saudara. Benalu-benalu itu. Mati. Gak Tuhan-Tuhanan. Terus siapa mau disalahkan? Saya gak mau kita seperti itu, saudara. Mari kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, lakukanlah apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Berterima kasihlah buat orang-orang yang membentuk hidup kita, saudara. Saya bersyukur, saudara, hidup saya dibentuk oleh jemaat. Dibentuk oleh istri saya, dibentuk oleh anak saya. Saya menyadari ada banyak hal. Tidak Tuhan, terima kasih buat mereka. Terima kasih. Mari kita belajar. Izinkan Tuhan memangkas semua hal yang tidak berkenan kepada Dia. Supaya muncul buah itu. Dan nanti buahnya akan manis. Yang terakhir saudara. Memelihara komunikasi dengan Tuhan. Tuhan bilang gini, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa? Minta. Halo? Itu artinya apa, saudara? Kita tetap berkomunikasi sama Tuhan. Saudara, pernah nggak gini, saudara ya? Saudara sudah tahu nih, anak saudara butuh A. Tapi saudara nggak langsung kasih, saudara.
Sampai dia bilang apa? Pak, aku butuh ini. Betul? Betul gak saudara? Karena ketika dia meminta, kita bisa berkomunikasi dengan dia. Saya kalau anak saya itu sudah terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, saudara, tak biarkan kadang gak pegang uang sama sekali, saudara. Saya bilang, Pak, butuh ini. Oke. Tuhan itu ingin berkomunikasi dengan kita. Jangan bilang gini, Tuhan kan tahu saya butuh, tanpa saya minta pun Tuhan tahu. Iya, Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhan tidak biarkan, Tuhan izinkan kita sampai kepepet, kita tidak akan datang sama Tuhan bilang, Bapak, tolong dong. Saudara tahu, yang Tuhan inginkan itu apa? Relasi. Yesus mati di atas kayu salib supaya relasi kita akrab kembali dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi pengorbanan Kristus supaya kita punya relasi. Jalinlah relasi dengan dia. Ngomong-ngomonglah dengan dia seperti anak ngomong ke bapa. Sampaikanlah isi hatimu kepada dia. Jangan saudara pikir gini, kalau saya lapor sama Tuhan, Tuhan saya kecewa sama si A, Tuhan marah. No! Mungkin kau kecewa sama orang lain. Mungkin kau marah sama orang lain. Ketika kau datang sama Bapak bilang, Bapak, anakmu datang. Aku kecewa sama si A, Tuhan. Saudara tahu? Kehadiranmu itu menyenangkan hatinya, saudara. Makanya iblis buat kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Iblis buat kita nggak punya relasi, kita sibuk. Bangun relasi dengan Tuhan. Ketika engkau punya relasi dengan Tuhan, bilang gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wow. Saudara, anak saya Gaby, sebelum dia 17 tahun, dia tidak akan pernah minta motor sama saya. Tidak. Dia tahu pasti papanya nggak suka dia minta sepeda motor sebelum 17 tahun. Tetapi ketika dia sudah 17 tahun, apa yang dia bilang? Pi, saya nggak mau pesta. Saya ingin punya KTP, saya ingin punya SIM, saya ingin punya motor. Pasti saya kasih nggak? Kalau saya punya uang, pasti saya kasih. Karena sudah 17 tahun dan sudah waktunya. Maka saya bilang sama dia, sabar ya nak ya. Urus dulu KTP-mu, urus dulu SIM-mu. Kalau kamu sudah lolos di UNER, hari pengumuman kamu lulus UNER, langsung papa belikan, saya bilang. Tapi kalau kamu swasta kuliahmu, mumet papimu, saya bilang. Bayar uang kuliah mahal, beli motor pisan. Tahukah saudara Bapa di sorga kalau dia tahu, begitu dia tahu engkau butuh dan sudah waktunya. Engkau gak usah doa bertahun-tahun, sekali doa. Bapak, kayaknya sudah waktunya dia punya mobil. Bapak lihat, sudah waktunya enggak ya? Oh, udah waktunya, kasih. Bapak sudah waktunya dia punya rumah. Loh serius? Bapak bilang, oh ya kayaknya sudah waktunya kamu punya rumah, kasih. Bapak sudah waktunya dia menikah, Bapak. Langsung ketemu. Langsung ketemu. Langsung Bapak bilang, ini loh ya. Tapi Bapak pesek. Ini loh. Tapi kurang cocok. Ini loh. Tinggal engkau mau atau tidak. Mari saudaraku. Pelihara komunikasi dengan Tuhan. Bapak selalu ingin bicara. Bapak selalu ingin menyampaikan isi hatinya. Bapak ingin tunjukkan, ini loh yang tak sediakan bagimu. Ini loh yang tak sediakan bagimu. Mari. Percayalah sama Tuhan. Staying connected. Jalin terus hubungan dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi lagu yang tadi, ku terhubung denganmu. Dari awal.
Saudara, Bapa itu sangat mengasihi kita. Percayalah, dia sangat mengasihi kita. Dia tidak menahan-nahan kasihnya, tidak. Tidak. Kadang karena mungkin Tuhan sediakan di pelandaan, engkau lari di Kedung Waru, saudara. Itu masalahnya, engkau tidak ketemu. Karena engkau tidak terkoneksi dengan Tuhan. Engkau nggak tahu di mana Tuhan sediakan mujizat itu. Engkau tidak tahu di mana Tuhan sediakan berkat itu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dari awal sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Thank you God. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu, mungkin kita capek dengan hidup kita. Kita tidak berbuah lagi, tidak produktif. Apa saja yang kita lakukan gagal. Semua gagal. Bukan Tuhan tidak bisa memulihkan kita. Ranting tidak perlu berjuang untuk berbuah. Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup dia melekat kepada pokok anggur dan tidak ada hama. Cepat atau lambat pasti berbuah. Saudara, Tuhan sudah bawa kita melekat kepada sang pokok anggur itu. Kalau engkau ada di tempat ini, engkau sudah tinggal dalam pokok anggur itu. Mungkin terlalu banyak hama, benalu yang kau izinkan tinggal dalam hidupmu. Izinkanlah Tuhan membersihkan itu. Tuhan ingin hidup kita produktif. Tuhan ingin hidup kita berbuah. Karena terlalu mahal investasi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Gak mungkin dia sia-siakan. Selama kita mau melekat kepada sang pokok anggur itu. Mari komitmen bangun kembali relasimu dengan Tuhan. Bangun pagi engkau doa ibadah harian aja. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Renungkan firman dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kau lakukan, minta tuntunan Tuhan. Maka kau melihat satu-satu mulai berbuah. Mulai berbuah. Satu-satu yang kau kerjakan mulai berhasil. Karaktermu mulai diubahkan oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Apapun keberadaan kita. Tuhan sangat mengasihi engkau. Kalau engkau masih percaya kepada Yesus, itu karena Tuhan masih memegang hidupmu. Tuhan masih terus setia membawa kita berbuah, saudara. Minta dipulihkan oleh Tuhan. Minta dibersihkan oleh Tuhan. Bapa,
Kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Kau tahu keberadaan kami. Kalau Engkau menemukan relasi kami dengan Tuhan sudah mulai tidak baik, hamba-Mu berdoa anugerah-Mu itu memulihkan relasi umat-Mu Tuhan. Bahwa kami kembali intim bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, berjalan bersama dengan Engkau. Tuntunlah umat-Mu ini Tuhan. Mampukan kami mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Kalau Engkau temukan terlalu banyak benalu dalam hidup kami, terlalu banyak hama, bersihkanlah Tuhan. Kami mau hidup kami berbuah, dan Engkau menikmati kehidupan kami. Pulihkanlah umat-Mu ini, materaikanlah firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercipta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu tulung aku. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercipta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu tulung aku. Bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Curahkanlah anugerah-Mu, limpahkanlah belas kasihan-Mu atas kota ini. Biar kota ini dilawat oleh Tuhan, penduduk kota ini mengalami anugerah Tuhan. Celikan mata rohani penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan dalam Yesus Kristus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati kota ini Tuhan, biar terjadi kebangunan rohani. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap dilayani dari kota ini. Berkati pemerintahan kota ini, biar beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan di dalam mengelola kota ini, dalam membuat keputusan demi keputusan di kota ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat atas kota ini. Nama-Mu dipermuliakan lewat hidup mereka. Berkati juga semua usaha, bisnis, pekerjaan yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Engkau yang memberkati. Seperti janji firman-Mu, berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana Engkau aku buang. Kami meminta kesejahteraan kota ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, apapun usaha mereka, Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, pakai kami anak-anak Tuhan jadi berkat bagi kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan. Biar kami menjadi terang, menjadi garam, dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Sungguh kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, bahwa kami sepanjang minggu ini terhubung dengan Engkau, bahwa kami mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Tuhan, pulihkanlah umat-Mu ini Tuhan, umat yang sudah Engkau tebus, umat yang Engkau kasihi, yang untuknya Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Lindungilah setiap umat-Mu, tanpa terkecuali siapapun. Lindungi dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun langkah-langkah kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara.
kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kami berdoa setiap jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan menyembuhkan. Kami mohon mujizat Tuhan menyembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, buatlah berhasil. Berikan hikmat, ide, kreativitas Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong mereka dalam masalah mereka. Bahkan Engkau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan buat anak-anak kami. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan tuntun langkah-langkah mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Berkatilah umat-Mu sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya dimanapun berada. Lindungi dari panah api sejahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa terus melekat mengasihi Tuhan. Bapa, biar di masa tua mereka terus menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkanlah kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya dimanapun berada. Jamah, pulihkan mereka. Roh Kudus bekerja Engkau. Roh Kudus memulihkan mereka. Bawa mereka masuk dalam rencana-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini buat berhasil. Berkati Tuhan. Berkati semua karyawannya. Berkati Barata ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Suka kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita. Terhubunglah dengan Dia. Kau akan melihat bagaimana pekerjaannya nyata dalam hidupmu. Jangan takut. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat dari Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Cita besaranmu ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji besar